Halo semua, kami gabungan dari kelas I dan kelas G akan membahas tentang akuntansi jasa. Berikut adalah materi yang akan kita bahas di hari ini. Sebelum memasuki materi, berikut adalah foto dan nama kelompok kami. Akuntansi perusahaan jasa adalah suatu bidang dalam akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan, keuangan, dan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah jenis perusahaan yang bergerak dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan atau klien tanpa melibatkan produksi atau penjualan barang fisik. Tujuan utama dari akuntansi perusahaan jasa adalah untuk memastikan pencatatan yang akurat dan transparan tentang penerimaan pendapatan dan pengeluaran biaya yang terkait dengan penyediaan layanan tersebut. Karakteristik akuntansi jasa adalah 1. Tidak ada persediaan barang. Salah satu perbedaan utama antara akuntansi bisnis dan akuntansi dagang atau manufaktur adalah tidak adanya persediaan barang. Dalam akuntansi jasa, fokusnya adalah pada transaksi yang berkaitan dengan penyediaan layanan, bukan penjualan produk fisik. 2. Pelaporan keuangan yang sederhana. Karena bisnis jasa tidak memiliki persediaan atau proses produksi yang kompleks. Pelaporan keuangan dalam akuntansi jasa cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan bisnis manufaktur atau dagang. Laporan keuangan utama meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. 3. Pengakuan pendapatan yang fleksibel. Dalam bisnis jasa, pengakuan pendapatan bisa bersifat fleksibel tergantung pada kesepakatan dengan pelanggan, seperti pembayaran di muka, pembayaran bertahap, atau pembayaran setelah layanan selesai. 4. Pengukuran waktu dan efisiensi akuntansi jasa seringkali mencatat data terkait waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan suatu layanan. Hal ini berguna untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan menghitung biaya per jam layanan. Selanjutnya adalah laporan keuangan akuntansi jasa. Ada 5, yaitu kertas kerja, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, lalu laporan arus kas. Kertas kerja adalah dokumen yang digunakan oleh akuntan untuk menyusun laporan keuangan. Ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses akuntansi, membantu dalam perorganisasian data, keuangan, dan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia sebelum laporan akhir disusun. Kertas kerja biasanya mencakup kolom untuk mencatat saldo awal, transaksi selama periode, dan saldo akhir. Dengan menggunakan kertas kerja, akuntan dapat dengan mudah melakukan penyesuaian dan memastikan bahwa semua angka akurat sebelum disajikan dalam laporan resmi. Berikutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan utama yang menggambarkan performa keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup 3 komponen utama: pendapatan, biaya, dan laba bersih. Pendapatan menunjukkan total pemasukan dari penjualan, sedangkan biaya mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Selisih antara pendapatan dan biaya akan menunjukkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Laporan laba rugi memiliki 2 cara, yaitu 1 langkah atau single step, memberikan akuntansi sederhana mengenai pendapatan bersih suatu bisnis. Sedangkan untuk laporan laba rugi multi step, mengikuti proses 3 langkah untuk menghitung pendapatan bersih, memisahkan pendapatan dan beban operasional dari non-operasional.
Fungsi laporan laba rugi sendiri adalah menyediakan gambaran jelas tentang kinerja keuangan, membantu manajemen dalam perencanaan dan penganggaran, digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi tentang perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu. Ini mencakup semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas, seperti penerbitan saham baru, dividen yang dibayarkan, serta laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tersebut. Laporan ini penting untuk memahami bagaimana keputusan manajerial mempengaruhi kekayaan pemilik perusahaan. Unsur utamanya adalah modal disetor, jumlah investasi awal dari pemilik, laba ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan sebagai dividen tetapi diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Dividen, yaitu pembayaran pada pemegang saham dari laba bersih. Berikutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu. Ini memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan dengan menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang jadi kewajiban pada saat itu. Neraca disusun berdasarkan persamaan akuntansi dasar. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Komponen utama dari neraca ini adalah aset, segala sesuatu yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, dan persediaan. Selanjutnya kewajiban, yaitu utang perusahaan kepada pihak ketiga. Lalu ekuitas, itu modal pemilik setelah dikurangi kewajiban. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang mencatat semua arus kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Ini terbagi menjadi 3 kategori: operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini penting untuk menilai likuiditas perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kategori arus kas ada 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kas yang dihasilkan dari kegiatan bisnis utama. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi, kas yang digunakan untuk atau dihasilkan dari investasi aset jangka panjang, dan arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang diperoleh atau dibayarkan kepada pemegang saham dan kreditor. Siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini adalah serangkaian kegiatan dalam melakukan identifikasi, analisis, sampai merekam kejadian yang ada di dalam perusahaan. Siklus ini dimulai pada awal tahun, yaitu pembukaan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Nah, adapun tujuan dari siklus akuntansi ini yaitu memberikan informasi yang tepat sehingga membantu proses pengambilan keputusan. Nah, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Nah, dalam kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan semua pencatatan transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat akan berdampak secara langsung kepada kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Yang kedua yaitu analisa transaksi. Sangat penting karena sistem pencatatan pada perusahaan menggunakan double entry system, yang artinya setiap transaksi yang terjadi memberi pengaruh keuangan di debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Yang ketiga yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan di jurnal umum dan jangan sampai ada transaksi yang terlewatkan. Nah, yang keempat yaitu posting ke buku besar.
kumpulan rekening pembukaan dalam satu periode. Perusahaan wajib memiliki daftar rekening buku besar dengan masing-masing rekening yang memiliki nomor kode tertentu. Yang kelima yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, ini berisi macam-macam saldo dari buku besar jika ada transaksi yang belum dicatat atau ada kesalahan pada neraca saldo. Yang keenam yaitu menyusun neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Dibuat berdasarkan neraca saldo yang dibuat sebelumnya dengan mempraktikkan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh yaitu jurnal penutup. Nah, jurnal ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup nominal atau rekening laba rugi. Yang kedelapan yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Neraca saldo pada tahap ini berisi saldo dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sedangkan jurnal pembalik dibuat dengan pencatatan transaksi yang lebih sederhana. Dokumen yang diperlukan untuk pembukaan yang pertama yaitu nomor induk berusaha atau NIB. Sejak berlakunya sistem online single submission atau OSS, NIB menjadi identitas utama pelaku usaha. NIB dapat diurus secara online melalui sistem OSS. Izin usaha kantor jasa akuntansi. Nah, izin ini spesifik untuk usaha yang menyediakan jasa akuntansi. Proses pengurusannya dapat dilakukan melalui OSS. Yang ketiga yaitu akte pendirian perusahaan atau jika berbadan hukum. Jika memilih mendirikan usaha dalam bentuk badan hukum seperti PT atau perseroan terbatas, CV atau firma. Ini wajib memiliki akte pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nomor yang keempat yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP diperlukan untuk administrasi perpajakan. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Surat keterangan terdaftar atau SKT pajak. Setelah memiliki NPWP, ini akan mendapatkan SKT pajak. Yang selanjutnya yaitu surat keterangan domisili usaha atau SKDU atau surat izin tempat usaha. Surat ini menerangkan lokasi usaha kita, yaitu prosedur dan persyaratannya berbeda di setiap daerah. Yang selanjutnya yaitu izin mendirikan bangunan. Nah, jika kita mendirikan bangunan atas usaha, kita memerlukan IMB. Nah, izin lain yang mungkin dibutuhkan tergantung daerah atau lokasi dan jenis jasa yang ditawarkan. Misalnya izin lingkungan jika usaha kita berdampak pada lingkungan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rekordia Sekian dengan NIM 2408069428. Saya dari 2024G. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh perusahaan jasa. Nah, sebelumnya saya ingin mengulas kembali tentang apa itu perusahaan jasa, ciri-ciri perusahaan jasa, karakteristik perusahaan jasa, baru saya akan menjelaskan contoh-contoh dari perusahaan jasa. Jadi, setelah kita lihat dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya, kita dapat mengetahui bahwa perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang menjual unit usaha mereka dengan modal bisnis barang yang tidak berwujud untuk bertujuan memperoleh keuntungan. Semisal teman-teman pernah melihat AC teman-teman yang sudah tidak dingin lagi, maka akan ada mas-mas yang akan memperbaiki AC teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan perusahaan jasa. Nah, ciri-cirinya itu tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik, karena produk yang ditawarkan itu adalah produk yang tidak berwujud atau disebut dengan jasa. Nah, tidak dapat kita lihat, melainkan dapat dimanfaatkan oleh para konsumen.
Nah, yang kedua, masing-masing konsumen itu memperoleh jenis pelayanan yang berbeda dengan konsumen lain. Sebagai contoh, ada perusahaan jasa yang bertugas di bidang AC, ada yang bertugas di bidang transportasi, ada yang bertugas di bidang keuangan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, jika jasa sudah dibeli hanya sekali, maka jasa tersebut hanya dihasilkan dan dapat digunakan sekali saja dan tidak dapat disimpan. Contoh, perusahaan transportasi yaitu Garuda, pesawat Garuda. Nah, perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa di bidang transportasi. Pada saat teman-teman naik pesawat tersebut, maka jika Anda sudah sampai ke tempat tujuan Anda, maka jasa yang sudah diberikan oleh perusahaan transportasi tersebut sudah digunakan sekali saja, dan manfaatnya teman-teman bisa sampai tujuan dengan keadaan selamat dan tidak kurang apapun. Nah, selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik ini adalah lebih ke sifat yang dirasakan dari perusahaan jasa tersebut. Nah, contoh produk jasa yang diberikan kepada konsumen itu pasti berbeda-beda. Layanan yang diterima oleh masing-masing konsumen itu pasti berbeda-beda dengan konsumen lain, seperti kualitas dan kemampuan. Pasti ada perbedaan yang terjadi. Nah, selanjutnya, tujuan utama kegiatan perusahaan tersebut hanya menjual jasa saja. Nah, seperti penjelasan mengenai pengertian perusahaan jasa yang dimana hanya menjual produk dalam bentuk jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, jadi mereka ini hanya seperti kegiatan utamanya itu hanya menawarkan layanan jasa, pelayanan. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh perusahaan-perusahaan jasa. Nah, yang pertama adalah Ciputra Development Tbk. Teman-teman pasti sudah sering mendengar Ciputra, kata-kata Ciputra. Nah, jadi Ciputra Development ini adalah salah satu pengembang properti tertua dan terbesar di Indonesia. Proyek-proyek terbesar di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, beberapa proyek yang terkenal itu adalah Ciputra World, yang kedua Ciputra Golf, dan Ciputra City. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan nama tersebut. Nah, selanjutnya adalah Bukit Darmo Property Tbk. Bukit Darmo Property Tbk ini adalah perusahaan pengembang properti yang fokus pada pasar menengah yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Contoh, teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya Grand City, pernah mendengar Pakuwon City, dan perusahaan Bukit Darmo ini memiliki ruko dan apartemen di sekitar Surabaya. Nah, selanjutnya yang tadi sudah kita bahas adalah perusahaan Garuda Indonesia, di mana perusahaan ini adalah perusahaan jasa yang memfokuskan diri pada pelayanan transportasi. Nah, selanjutnya adalah perusahaan yang teman-teman sering gunakan, yaitu perusahaan di bidang keuangan. Contohnya adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri Persero. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan nama-nama bank tersebut. Selanjutnya adalah perusahaan jasa di bidang jasa kesehatan dan investasi. Contohnya Siloam International Hospital. Jasa apa, pelayanan apa yang mereka berikan kepada masyarakat? Itu adalah pelayanan kesehatan dan juga investasi seperti dokter dan juga layanan kesehatan yang turun ke masyarakat secara nyata. Nah, jadi investasi yang mereka manfaatkan ini adalah pemberian layanan masyarakat dan juga dokter-dokter yang turun ke lapangan. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang contoh-contoh perusahaan jasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.